Kita ke informasi lain, pemirsa. 8 partai politik kecuali PDI Perjuangan terus menggencarkan penolakan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup yang nantinya mengharuskan rakyat memilih parpol, bukan figur. Penolakan 8 partai politik kecuali PDI Perjuangan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup gencar dilakukan. Usai elit parpol bertemu dan menyatakan sikap bersama pada 8 Januari lalu. Menindaklanjuti pertemuan itu, sebanyak 8 fraksi di DPR bersepakat bersedia menjadi pihak terkait dalam sidang uji materi Undang-Undang Pemilu Mahkamah Konstitusi, sekaligus menunjuk Komisi 3 DPR RI sebagai kuasa hukum resmi DPR RI. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, 8 fraksi di DPR yakni Golkar, Nasdem, Gerindra, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan P3 bersama-sama menyatakan sikap akan selalu mengawal demokrasi di Indonesia, sekaligus meminta MK tetap konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang mengamanatkan pemilihan umum secara langsung. Ini dari fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrasi, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan bersama-sama menyatakan sikap. 1. Bahwa kami akan terus mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia tetap ke arah yang lebih maju. 2. Kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan putusan MK nomor 22/24 /PUU/6 Romawi /2008 pada tanggal 23 Desember 2008 dengan mempertahankan Pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia. Menanggapi penolakan atas sistem pemilu coblos parpol, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan ketidakhadiran PDIP dalam pertemuan 8 elit parpol bukan masalah sepakat atau tidak sepakat, melainkan sikap menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Mengusulkan proporsional tertutup, ya silakan saja bagaimana MK memutuskan. Toh kemarin-kemarin juga proporsional terbuka PDI Perjuangan juga mengikuti hal tersebut. Jadi kita ikuti apa yang akan menjadi keputusan dari MK itu aja. Jadi ketidakhadiran PDI Perjuangan bukan karena kami tidak bersepakat atau sepakat, namun kita mengikuti saja apa yang akan dijalankan oleh MK. Namun Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai sikap menunggu putusan MK bukan menjadi alasan PDI Perjuangan ngotot mendukung sistem pemilu coblos parpol. Tapi sistem pemilu coblos parpol sangat menguntungkan PDIP. Lalu ingin mengajak kembali, mendesain kembali sistem yang akan menyulitkan partai-partai politik yang lain. Karena partai-partai sistem proporsional daftar tertutup ini punya. Pemirsa, kemudian bagaimana Perludem menilai penolakan 8 fraksi terhadap sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos parpol, dan seperti apa pandangan Perludem terkait uji materi Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Sudah hadir dari luar studio Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Selamat malam Mbak Titi. Mbak Titi, saat ini ada penolakan begitu ya terkait dengan sistem proporsional tertutup. Hanya PDIP saja kemudian yang menginginkan adanya proporsional tertutup ini sendiri. Kalau kita melihat banyak pendapat yang mengatakan kalau seperti itu nanti seperti kembali ke masa lalu begitu. Kalau dari Perludem melihat seperti apa? Apakah memang mungkin lebih baik terbuka atau tertutup? Ya, pada dasarnya adalah pilihan terhadap sistem pemilu itu harus memperkuat kedaulatan rakyat. Jadi dalam situasi hari ini adalah ketika kita bicara pilihan-pilihan, maka pilihan yang lebih mengutamakan akses rakyat untuk menentukan itu tentu lebih baik begitu ya. Nah, di dalam pilihan sistem tentu ada kelebihan dan kelemahannya. Tetapi kalau kita kembali kepada pemilu 2024 di mana situasi tahapan sudah berjalan,
dan kemudian desain tahapan didesain dengan sistem pemilu proporsional terbuka, maka akan tidak berkontribusi positif bagi penyelenggaraan pemilu ketika terjadi gonta-ganti sistem. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan pilihan sistem. Di dunia ini varian sistem itu banyak sekali, tetapi ada prasyarat-prasyarat yang dibutuhkan untuk memilih sistem. Yang pertama soal misalnya memperhatikan konteks politik, sosial, budaya, dan hukum. Nah, lebih dari itu, sistem pemilu merupakan konsensus yang mestinya dibangun bersama. Jadi bagaimana melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dihitung implikasi teknisnya terhadap penyelenggaraan keseluruhan tahapan pemilu, contohnya dampaknya terhadap model kampanye, akuntabilitas pendanaan, akses pemilih kepada surat suara, dan seterusnya. Jadi dalam hal ini maka menyerahkan pilihan-pilihan itu secara sederhana kepada Mahkamah Konstitusi itu dalam pandangan kami adalah sesuatu yang tidak tepat. Nah, yang berikutnya adalah kalau ingin melakukan evaluasi, maka lakukanlah evaluasi secara menyeluruh. Jadi selain melihat konteks sistem, juga diperhitungkan dampaknya terhadap manajemen pemilunya, lalu terhadap aktor-aktor pemilunya, penegakan hukumnya, dan juga perilaku pemilihnya. Dan situasi hari ini kan kalau kita bicara misalnya antara tutup dan buka, dalam sistem pemilu tertutup itu salah satu yang dilakukan oleh negara-negara untuk mendekatkan dengan pemilih adalah dengan melakukan pemilu internal. Jadi kedaulatan itu tetap berada di tangan anggota ketika menentukan siapa yang akan masuk ke dalam nomor urut. Sehingga ada ikatan yang kuat antara anggota partai dengan mereka yang diusung partai dalam sistem nomor urut di pemilu proporsional tertutup. Baik. Nah, kalau kemudian saat ini hanya dilihat hanya pada tutupnya saja tanpa menghitung akses anggota partai, pemilih yang terafiliasi dengan partai, maka bisa dikatakan ya kita mundur ke belakang begitu Mbak Zakia. Oke, Mbak Titi, kalau melihat ini kan hanya PDI Perjuangan saja begitu yang sepertinya lebih setuju dengan sistem pemilu proporsional tertutup. Apa sebenarnya keuntungan dari sistem pemilu proporsional tertutup untuk PDI Perjuangan? Ya, tentu saja sistem proporsional tertutup itu kan hanya memilih tanda gambar partai begitu ya. Jadi di situ yang akan banyak kemudian berkepentingan adalah kader-kader pada nomor urut jadi begitu. Nah, ini yang ketika di era Orde Baru itu menciptakan apa yang disebut dengan fenomena kader jenggot. Jadi dia mengakarnya itu ke atas, ke elit, bukan ke bawah. Nah, memang dalam sistem proporsional tertutup itu yang diuntungkan adalah partai besar. Partai yang secara kelembagaan dia lebih kuat begitu ya. Dan kemudian yang ditonjolkan itu adalah citra kelembagaan. Nah, kalau dalam proporsional terbuka ini kan dipaksa ya, caleg-caleg itu bukan dipaksa. Desain sistemnya memang membuat para caleg itu bekerja secara serta-merta untuk memenangkan partai. Karena mengapa? Karena mereka masih melihat ada hak veto dari pemilih untuk menentukan siapa yang dia kehendaki. Nah, kalau situasi hari ini kalau dibuat tertutup, hak veto dari pemilih itu kan tidak ada. Tetapi dalam sistem proporsional terbuka, jadi meskipun partai politik sudah menempatkan nomor urut 1, 2, 3, tapi rakyat itu diberi hak veto, di mana caleg yang paling dia kehendaki untuk terpilih. Nah, situasi itu tidak akan tercipta. Tentu partai-partai dia akan mengandalkan branding ya, kalau dia tertutup branding partai yang dianggap kuat, lalu kemudian dengan struktural yang mengakar misalnya sampai ke bawah, tentu itu lebih diuntungkan. Nah, ini yang kemudian juga yang paling harus diperhatikan Mbak Zakia, dalam konteks persiapan pemilu 2024, pilihan untuk mengganti sistem itu adalah pilihan yang tidak tepat. Karena misalnya dalam kompetisi itu adalah predictable procedure, unpredictable result. Jadi prosedurnya itu harus pasti sejak awal karena memastikan bagaimana para kontestan itu mengantisipasi kompetisi dan lain sebagainya. Kalau diganti tengah jalan, ini bisa mengganggu keadilan kompetisi. Dan yang paling penting yang kedua adalah pilihan varian sistem itu mestinya lagi-lagi merupakan konsensus politik yang dibahas bersama secara holistik, lalu terbuka, bisa mengikutkan seluruh pemangku kepentingan secara inklusif dengan konsep partisipasi masyarakat yang bermakna. Baik. Jadi itu yang paling penting sebenarnya, filosofinya dulu begitu. Baik, ini sedang berjalan Mbak Titi, kalau kemudian MK menganulir apakah bisa dikatakan sebuah kemunduran dalam demokrasi kita, dan bagaimana Perludem melihat peluang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai sistem pemungutan suara ini akan dikabulkan oleh hakim?
Ya, kalau ini dikabulkan, pertama memang kami melihat tidak pada tempatnya ya Mahkamah Konstitusi menentukan pilihan sistem pemilu legislatif, karena selain tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi, itu merupakan ranah dari pembentuk undang-undang. Yang kedua, kalau belajar dari apa yang terjadi sebelumnya di Mahkamah Konstitusi dalam beberapa uji materi, Mahkamah Konstitusi itu menyerahkan pilihan-pilihan itu kepada pembentuk undang-undang. Contohnya, soal model keserentakan pemilu. Mahkamah Konstitusi mengatakan pilihan-pilihan itu bisa bermacam-macam. Oleh karena itu pembentuk undang-undang boleh memilih model keserentakan yang mana, asalkan antara pemilu DPR dan presiden tidak dipisahkan. Dan dalam memilih model keserentakan itu ada pakem-pakemnya. Jadi mahkamah bicara soal asas dan prinsip di dalam memilih model keserentakan, termasuk Baik, juga Mbak soal Titi. ambang batas pencalonan presiden. Jadi dia diserahkan kepada pembentuk undang-undang, tetapi mahkamah mengeset asas dan prinsip yang mengutamakan demokrasi, memperkuat kedaulatan rakyat, efektivitas pemerintahan, penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, dan juga pemilih yang bisa cerdas dalam memberikan Oke, pilihan. kita akan lihat nanti seperti apa keputusannya begitu. Mbak Titi Anggraini, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Top News. Selamat malam.